insyaallah di hadis sobat kita memurojaah ya. Iya, Ustaz. Memurojaah kita takrib atau mulai kisah. Ya, jadi kitab yang kita baca ini adalah kitab namanya takrib ya. Takrib atau sering disebut matan Nabi Sudah. Matan Nabi Syuja. Ada juga yang menyebutnya dengan Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar. Artinya sangat-sangat ringkas. Jadi kitab yang sangat-sangat ringkas karena isinya hanya matan-matan yang pokok-pokok. Kayaknya sangat-sangat ringkas. Takrib, apa yang takrib? Mendekatkan. Orang itu Takriban. Ini mendekatkan ilmu fikih kepada kita semua. Nah, kemudian yang akan memberikan kitab itu ada syarahnya, namanya kitab Fathul Qaribil Mujib. Fathul Qaribil Mujib itu syarah dari At-Taqrib. Jadi Syekh Qasim Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi beliau mengatakan kitab saya ini, syarah ini saya beri nama Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Al-Fadhil Taqrib. Nah, ada nama kedua. Apa nama keduanya? Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi kalau pakai nama takrib maka syarahnya namanya Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Al-Fadhil Taqrib. Jadi disamain lah. Fathul Qaribil Mujib syarah takrib. Kalau namanya Ghayatul Ikhtisar maka Al-Qaulul Mukhtar sama kan? Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar sama R. Iya. Ini kata Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Di sini ada tahun-tahunnya. Kalau Syekh Abu Syuja itu lahirnya tahun 533, meninggal 590. Jadi usianya 60 tahun. Kalau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi ini orang Palestina, Azhari, lulusan Al-Azhar, ya, di Kairo. Tahun berapa? 918 Hijriah ya, Hijriah. Kalau meninggalnya tahun 1512. 1512. Iya. Ini masa kerajaan Umayyah. Berapa tahun udah meninggal? 1512 berarti udah 15 tahun yang lalu. Syarahnya ini. Kalau kitab Matan Nabi Syuja 1000 tahun yang lalu. Benar ya? Tahun berapa kan? Tahun Sekarang 900 Hijriah. 1500 berarti 400 tahun kan ya? Iya, 400 tahun. Kalau Abu Syuja 1197. 1197. Masih Akhirnya meninggalnya. meninggalnya. Berarti berapa tahun? 9 abad yang lalu. Oh, lama banget. Benar ya? 9 abad. Abadi nih karyanya, Ustaz. Iya. 9 abad yang lalu. Ayo sampai generasi Z. Kita bisa Z lagi tuh. Generasi O. Baik, kita mulai ya. Karena ini ringkas-ringkas, insya Allah cepat ya. Ya, kita Taharati, kitab
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertaharati kitab tahar. Ini aku baca ya. 6 itu ayatnya. Al-miyahu Al-miyahu allati yajuzu tathiru. Al-miyahu ya. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. Ya. Air Tadi ya. Lanjut. air yang boleh dipakai bersuci itu ada 7, yaitu air langit, air hujan, air bahar, air laut, dan air sungai, dan air sumur, air mata air, dan air dingin, air salju, air embun, Ma'ul barat. berarti embun. Barat. Sumbal miyahu Ya, itu namanya air mutlak ya. Namanya air Warna. mutlak yang bisa kita pakai bersih dari langit, dari bumi yang paling banyak. Kalau langit hujan aja, sumbernya hujan. Air laut, sungai, sumur, mata air salju, air ya hujan dari langit tadi. Ini yang dari bumi tadi. air. Mata air salju, gunung. Lanjut. Sumbal miyahu, kemudian air. Arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4 bagian. Ya. Tahirun itu suci, mutahhirun mensucikan. Ya, yang pertama adalah tahir, Mutahhir mutahhir, ghairu ghairu makruhin, makruh. tidak makruh istimalihi pemakaiannya. Wa huwa ma'ul mutlaq, yaitu itu adalah air mutlak. Ya, yang tadi ya, yang depan tadi, yang 7 air tadi, 7 sumber air. Itu namanya tahir, mutahhir, ghairu makruh. Isti'maluhu wa huwa al-ma'ul Mutlaq. namanya air mutlak. Semua Tsani tahirun mutahhir makruh istimalu. Suci mensucikan tapi makruh dipakainya. Wa huwa ma'ul musyammas, yaitu air yang terpapar air sinar. musyammas. Air musyammas ini kenapa tidak dipakai? Karena ada satu hadis, walaupun hadis lemah ya. Ini yurithul baros. Ini menyebabkan penyakit Baras. baros itu ya lepra teman-temannya. Tahu lepra nggak? Penyakit kulit. Lepra itu sadis ya. Ngeri. Lepra itu kalau kena fisik kita, mau mobil aja. Mengenai fisik itu mereteli ya. Kalau mereteli, itu lepas lagi. Berukuran. Jadi kayak makan. Kayak gula ya, Bang. Hah? Kayak gula. Ya mungkin ya. Hmm. Tapi ini kan penyakit kulit. Orang yang itu Iya. Itu lama-lama bisa. Iya. Habis kalau itu penyakit lepra. Itu penyakit zaman dulu. Ngeri. Memang kenapa dimakruhkan karena berbahaya. Gusti. Karena motorotnya itu gara-gara airnya ditaruh di pembakar, wadah pembakar dipanaskan ke tempat yang panas, matahari maksudnya, dalam kondisi panas kemudian dipakai wudhu, itu makruh. Tapi kalau wadahnya wadah plastik ya bukan. Jadi ada tafsirnya lah. Di situ ada kedua. Ngeri banget. Al-musafan bi-ta'thir syamsi fihi wa inna yukrah syar'an bi qatrin hadir fi ina'in muntabi'in illa ina'in ghayr musafai jawahir. Jadi kalau dia panas kemudian di bawah terik matahari terus wadahnya pembakar, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau idza zala
Wa idza barida zalatil qararah. Jadi kalau dia adem nggak masalah, dia masalah kalau panas. Waktu Nawawi ada makalah mutlaqan yukra ayat syadidus sukhuna wal burud. Kalau Imam Nawawi mengatakan yang makruh lah. Imam Nawawi ya, ini spesial Imam Nawawi. Jadi intinya di situ karena ada mudarat. Airnya sih bening, cakep. Tapi dikhawatirkan bukan mudarat. Artinya jimat. Ya. Jadi tahir mutahhir tapi makruh. Tadi yang tahir mutahhir baru makruh yang pertama. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas. Salih tahir wal mutahhir. wa tahirun ghairu mutahhir. Suci tidak bisa mencucikan. Lighairihi, untuk yang lain. Lighairihi lighairihi Mana tadi? Wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-mas musta'mal. tahir wal mutahhir lighairihi. Ada di situ. Misalnya, misalnya matanya. Ya. Bahwa mutahhir mutahhir Ya. Ada lighairihi. Oh iya. Ghairu mutahhirin lighairihi. Artinya dia suci sendiri, tapi tidak mensucikan yang lain. Artinya air itu suci, tapi tidak mensucikan yang lain. Kalau tadi kan suci mensucikan yang lain. Kalau ini suci tapi tidak mensucikan yang lain. suci sendiri. Air apa itu? Musta'mal. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Itu air musta'mal. Apa air musta'mal? Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis jika tidak berubah. Jadi misalnya antum wudu, ya antum bersih semuanya, dan antum wudu, bekas wudu itu yang jatuh itu namanya air musta'mal. Jadi bekas dipakai. Selama airnya ini ya, walam yazid waznuhu ba'dan tidai amma kana ba'du ikdabar ma yatasharrabu al-masul min al-ma'. Jadi selama tidak bertambah-tambah, misalnya antum musta'mal tadi pakai menjadi 2 pula. Kalau tidak ada 2 pula maka boleh dipakai. Itu yang maksudnya. Jadi air musta'mal tidak boleh dipakai untuk bersuci. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Tapi ingat, kalau udah 2 pula boleh dipakai. Kalau cuma sedikit, maka dia hanya Tahir. dia tidak bertambah. Terus kaidah musta'mal itu dipakai untuk yang wajib. Musta'mal lil wujub, lil wajib. Jadi kalau misalnya antum mandi biasa, itu bukan air musta'mal. Yang jadi musta'mal itu kalau buat mandi wajib. Antum wudunya bukan wudu wajib, maka airnya bukan musta'mal. Misalnya antum wudu, yang pertama udah beres. Ini kan yang wajib kan? Ya enggak? Yang wajib pertama. Antum yang kedua, yang ketiga, maka airnya tidak musta'mal. Paham? Gitu ya. Jadi tidak dipakai untuk sunnah. Kalau dipakai untuk sunnah, maka airnya adalah air tetap tahir mutahhir. Jadi musta'mal dipakai, tapi dipakai untuk apa? Untuk melaksanakan yang wajib. Wudu wajib, mandi wajib. Jadi kalau untuk mandi biasa, mandi sunnah, mau Jumatan, mandi apa hukum mandi Jumat? Sunnah. Jadi bekas air antum itu bukan musta'mal. Paham ya? Nyambung ya? Jadi kalau antum mandi wajib,
yang antum pakai mandi itu airnya mungkin ngumpul di ember di belakang, maka itu menjadi mustahab. Tapi kalau antum mandinya mandi sunnah, mandi Id, mandi Jumat, mandi ihram, mandi apa lagi ya? Yang sunnah, mandi habis mandiin jenazah, itu sunnah semuanya, maka airnya tidak mustahab. Karena ini mustahab fi raf'i hadas, ya kan? Fi raf'i hadas. Jadi kalau bukan untuk raf'ul hadas, maka bukan mustahab. Orang wudu yang kedua itu menghilangkan hadas nggak? Antum masih punya wudu, ya kan? Terus antum wudu lagi, misalnya subuh ini antum wudu masih ada. Nah, Jumatan belum batal. Terus antum wudu lagi. Wudunya wudu sunnah atau wudu wajib? Sunnah. Sunnah. Tajdidul wudu. Maka air yang bekas wudu itu bukan air mustahab. Kenapa? Sunnah. Karena bukan untuk menghilangkan hadas, bukan juga untuk menghilangkan najis. Jadi mustahab di sini adalah untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Illam yatabayyan, kalau tidak berubah. Habis wudu berubah, kemudian urusan lain lagi. Oke ya. Jadi air yang ketiga adalah tahir tapi ghairu mutahhir, yaitu air musta'mal. Air apa lagi itu yang musta'mal? Apa yang tahir ghairu mutahhir? Mutaghayyir, air yang berubah. Bima khalaqahu minat tahirati, dengan apa yang mencampurinya dari hal-hal yang suci. Jadi barang-barang yang suci. Jadi dia berubah karena tercampur dengan barang-barang yang suci. Berubahnya kenapa? Menjadi air yang lain, sifatnya berubah. Taghayuran yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi fa innahu tahir ghairu tahur hissiyan kana at-taghayyur aw tadbiyan an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu bi sifati kama'il wardi al-mu'tadi al-ra'ih, air mawar. Wardah itu mawar ya? Iya. Wardah jadi merek. Padahal wardah itu milik kita semua. Terus sekarang jadi milik wardah. Kalau dibilang wardah, itu make up perspektif. Makanya dia harus didaftarkan. Kenapa nyari kata terus jadi merek antum? Gitu. Air kopi, air teh, itu namanya air yang berubah warna karena bercampur dengan hal yang suci. Dengan air suci tidak mensucikan. Air putih atau masih gula jadi manis. Kelapa mana ekstrinya? Dan kelapa kan asli, cuma tidak bisa dipakai untuk suci karena itu diminum, disyurbi, laisa lituhar. Gitu ya. Warrabi'u wa ma'un najisin wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun. air mutanajis. Jadi air itu air yang kena najis. Jadi bagusnya bukan wa ma'un najisun tapi wa ma'un mutanajisun. Harusnya di sini air mutanajisun wa huwa qisman. Dia ada dua macam. Air mutanajis ada dua. Apa itu? Walladhi halat fihi najasatun, yaitu yang pertama yang masuk ke dalamnya najis. Wa Taghayyara taghayyara amla,
berubah atau tidak. Bahwa Bahwa dunal kullatain. jadi air mutanajis yang pertama itu air yang terkena najis tapi dia posisinya kurang dari 2 kullah. Maka itu airnya mutanajis walaupun tidak berubah, mau berubah mau tidak, maka dia mutanajis. Ada air segelas kemudian jatuh apa? Lalu Air cicak misalnya. Kelihatan sih masih bening kan? Nggak ada hitam-hitamnya. Tapi ada najis. Airnya sedikit. Maka disebut mutanajis. Jadi walaupun nggak berubah, maka dia adalah mutanajis. Kecuali kalau yang jatuh adalah bangkai yang tidak ada darah mengalir, maka itu makfuun anhu. Yang lalat itu yang unik gitu. Idza waqa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum. Ini pengecualian ya. Jadi kalau dia jatuh sendiri, kalau jatuh sendiri, bukan dijatuhin. Misalnya ada semut masuk, semut najis enggak? Enggak. Najis enggak semut? Bangke. Najis. Kenapa dia bangkai? Tapi dimaafkan. Cuma beda antara semut mati sendiri sama semut mati yang dimasukin. Halo. Jadi semut lagi jalan-jalan, muter-muter, tenggelam, mati, dimaafkan. Tapi kalau antum ambil semut mati, terus antum masukin, itu jadi semut anak. Paham ya? Jadi yang dimaafkan itu kalau mati sendiri. Oke ya? Dan juga di ilam tutrah fi walam tughayyiru, selama tidak berubah ya. Ini dimaafkan. Jadi air mutanajis adalah air yang masuk ke dalamnya najis sementara dia kurang dari 2 kullah, artinya air sedikit. Maka dia menjadi najis kecuali kalau yang jatuh itu adalah najis yang dimaafkan. Itu yang tidak ada darah mengalir. Yang berikutnya au kana kullatain fataghayyara, atau itu air itu 2 kullah terus berubah kullatain. Iya. Au kana, atau dia air yang banyak. Artinya 2 kullah, kullataini atau lebih, tetapi berubah. Paham ya? Jadi air mutanajis itu air yang kurang dari 2 kullah kejatuhan najis. Ya bahasanya air sedikit kejatuhan najis. Atau air banyak kejatuhan najis dan dia berubah. Kalau nggak berubah, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau berubah, masalah. Ada kolam air ya. Kalau di masjid zaman dulu kan kolamnya panjang tuh, besar tuh. Itu lebih dari 2 kullah, bisa jadi 5 kullah. Ada tai cicak di situ 10 biji, 20 biji, dan nggak ada aroma yang macam-macam. Maka tidak masalah, tidak mutanajis. Kenapa? Airnya banyak. Apalagi air sungai, apalagi air laut. Ya. Itu ya. Jadi mutanajis ini kalau airnya 2 kullah kemasukan najis tapi merubah, artinya airnya berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasa. Ini kalau salah satu sifatnya atau tiga sifatnya berubah, maka walaupun airnya banyak, maka tidak bisa dipakai bersuci. Kenapa? Airnya menjadi mutanajis. Air danau. Hah? Air danau. Air danau, banyak nggak air danau?
Danau. Tapi warna hijau. warna hijau. Nah itu di sini ada nggak di sini? Bentar. Daun. Ya. Jadi beda antara yang kemasukan dengan yang di dalam asli. Lalu yang dimasukkan sesuatu yang dari luar masuk ke Dalam. dalam air, atau yang dari dalam itu sendiri. Misalnya sungai. Sungai itu ada lumutnya, ada macam-macamnya, kayak danau gitu kan. Yang membuat hijau itu apa? Lumut. Lumutnya. Jadi kalau mau barang internal di situ, maka tidak masalah. Jelas ya. Jadi antara bercampur dengan ada kaidah mukhalafah dan mujawarah. Tapi kalau memang dia aslinya di situ ya masalah. Sungai kan macam-macam warnanya. Ada yang hitam. Ada nggak yang hitam? Ada. Limbah pabrik. Ya, jangan limbah pabrik, ini asli ya. Oh. Air hitam. Kalau limbah pabrik bahaya, nggak boleh itu. Itu makruh. Dari sungai sini tuh kuat kalau sesungguhnya. Iya, air sungai kalau hujan kan tutup kan. Iya. Ya, sih. Karena emang dia ada unsur tanah. Gitu. Kalau yang danau tuh biasanya ada hijau-hijau. Itu di mana? Jadi warnanya memang ada hijau, ada agak kuning gitu. Dulu di sungai dekat masjid kita dulu masih kecil kan masjidnya di bukan danau, Lumbang namanya. Limbah. Itu warnanya hijau. Ya kalau sekarang jijik sih. Udah nggak ada yang mandi di situ kan. Jijik. Kalau zaman dulu mah asik. Bersih. Iya. Nah sungai kita itu di kampung tuh warnanya hijau semua. Tapi bening airnya. Tapi karena bawahnya hijau-hijauan ya jadi hijau. Jadi kayak laut warnanya birunya dari mana? Hah? Dari langit ya? Karena langit. Artinya airnya bening, putih. Ya, bedakan ya, barang yang di dalam dan barang dari Luar. Oke? Ya, tentang air sudah selesai. Wa kullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyyin taqriban fi asahhi. Ini hitungan dari dulu. Sekarang mah enggak ada ritel-ritelan. Sekarang kita pakai liter, bukan ritel tapi liter ya. Liter. Ritelon dibalik jadi Liter. liter. Benar nggak sih? Hmm. Ya kan? Ritelon dibalik jadi Liter. liter. Sekarang volumenya pakai liter. Yang ada pakai liter. Kalau liter ukurnya pakai apa? Berapa liter? 217. 217 ya. Oke, lanjut tentang air tadi ya. Berikutnya faslun wa juludul maitati tatuhuru bitibagi, dan kulit bangkai tatuhuru itu menjadi suci bitibagi dengan Disamak. samak, dengan disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit daripada A2 maupun B2. Wa ma tawallada minhuma, atau apa-apa yang lahir dari keduanya. Aw min ahadima, atau dari salah satu dari keduanya. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, najisun itu najis, illal adamiyya, kecuali Anak Adam. Adam. Ya. Ini kenapa dibahas kulit? Wajuludul maitah, kulit bangkai. Kulit bangkai itu najis, bangkai kan? Tapi bisa menjadi suci dengan cara apa? Disamak. Tiba ayu ilabin
kubiro fakot tawur. Ini kenapa kok dibahas kulit? Karena zaman dulu orang nyimpan air itu di Kulit. pakai kulit, medianya Kulit. kulit. Jadi kulit opak besar lebar itu atau kulit sapi itu ya lebar dibersihin, nah air itu disimpan di situ. Kalau pengen air dingin taruh di luar, gantungin di pohon, malam dinginnya kan ya, nanti pagi minum seger. Enggak lah, udah dibersihin. Jangan sekarang jijik ya. Sekarang ini Di zaman konvensional, tradisional. Ya, wa'adul maitati, tulang bangkai dan rambutnya itu najis kecuali anak Adam. Kalau masalah ini banyak khilafiyahnya terkait rambut, tulang. Yang fokus di kulitnya tadi ya, bisa disamak dan bisa dipakai. Selanjutnya faslun wala yajuzu, ini wadah lagi ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh, apa yang tidak boleh? Isti'malu awanil dhahabi, memakai wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairi ma minal awani, dan boleh memakai wadah-wadah selain dari kedua. Ya, ini nanti wadah buat makan, terutama buat wudu ya. Jadi bisa dilarang berwudu dari wadah yang wadahnya terbuat dari emas. Itu berlebihan. Boros. Raja. Hah? Raja. Iya, ini raja. Ini kemewahan yang tidak pada tempatnya. Jadi ini dalam ibadah maka kita tidak melakukan seperti itu. Ini cermin kesombongan, cermin ketakabburan. Kabur. Berikutnya wasiwaku mustahabun. Siwak itu disunnahkan. Sekarang bahas siwak. Fi kulli halin, dalam setiap kondisi, dalam segala kondisi. Illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal. Kapan waktu zawal? Apa zawal itu ya? Nama zawal ya Razi? Illa ba'da zawali. Hah? Lais, zawal. Terbenam. Enggak, di atas, di atas. Itu istiwa. Siang. Terbit. Sore. Jam 12 zuhur. Ya, zawal itu setelah istiwa. Benar. Tergelincir. Zawal setelah istiwa. Tergelincir. Iya, tergelincirnya matahari. Sebenarnya diterjemah tergelincir. Maksudnya ketika matahari istiwa, kemudian geser sedikit. Gitu ya, artinya masuk waktu Zuhur. Jadi nggak boleh sih. bagi yang puasa. Segigi udah dikasih nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi bersiwak itu Boleh. dianjurkan kecuali kalau waktu zawal bagi orang yang puasa. Ini mazhab min mufradati asy-Syafi'i. Jadi mazhab mandiri, artinya tidak sama dengan yang lain. Namanya min mufradati asy-Syafi'i. Bahasanya begini. Min mufradati asy-Syafi'i. Min mufradati asy-Syafi'i. Artinya fikih-fikih yang unik dari Imam Syafi'i yang tidak dimiliki yang lain.
Jadi pendapat pribadi Imam Asy-Syafi'i yang berbeda dari yang lain. Ini unik. Apa diantaranya? Makruh hukumnya bersiwak. Kapan itu? Setelah Jawa. Ketika setelah zawal. Zawal. Artinya zuhur ke bawah. Ke bawah. Sampai maghrib. Jadi kalau anda puasa, pagi boleh bersiwak, duha boleh bersiwak, sampai istiwa. Tapi setelah zawal tidak boleh. Artinya makruh, tidak boleh, tidak haram. Makruh bersiwak. Kenapa? Alasannya apa? Kebetulan. Memang pagi nggak takut ketelan. Ini udah jelas waktu itu. Iya. Apa dan? 5 ada dimakruhkan. Takut batal. Ya, kalau pagi boleh, kalau batal gimana? Apa bedanya pagi dengan siang kalau bersiwak membatalkan? Ini masih seger. Hah? Masih seger. Takut menghilangkan Nah, udah deketin antum ini. pembuluh pahala. Nah, Alatnya. Ya, pembuluh. jadi Puasa. orang puasa itu ketika sudah siang itu bau mulutnya mulai terasa. Iya. Jadi mulai Terasa. terasa. Sementara bau mulut orang puasa adalah seperti minyak Kesturi. jadi makin bau maka semakin kesturi. Lagi Allah. Maka jangan dihilangkan. Itu madzhab Imam Syafi'i. Jadi ini pendapat unik dari Imam Syafi'i. Kalau yang lain, ya mau kapanpun silahkan, mustahab. Tapi kalau Syafi'i tidak, hanya sampai zuhur. Jadi kalau zuhur sampai maghrib, makruh. Karena kalau nanti bersiwak menghilangkan aroma kesturi surga. Namanya min mufradati asy-syafi'i. Antara pendapat-pendapat unik dari Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dia di 3 tempat sangat-sangat dianjurkan. Kapan itu? Sebelum sholat. Inda taghayyuril fami. Ketika mulutnya berubah. Min azmin. Apa azm? Ini Katanya azmin itu dari diem. Iya. Wabiru. Azmin di sini artinya sukutun tawilin, diem ya. Au wakila tarkil akli, karena tidak makan. Jadi orang kalau perutnya kosong, mulut ini kan dipakai apa-apa, itu katanya jadi bau. Di perut yang kosong, mulut itu cepat bau, makanya disiwaki. Inda tawil fami min azmi min sukutin tawil atau min tarkil akli. Makanya kalau siang tadi makin siang makin bau. Ya. Wa indal qiyami, dan karena bangun minan naumi dari tidur. Bangun tidur dianjurkan bersiwak. Kalau kita gosok Gigi. Sahih ya jemaah. Jadi kalau bangun tidur, jadi mau tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Jadi sunnah seperti itu sudah lama. Sebelum dokter bilang mau tidur, bangun tidur, gosok gigi. Kalau kita mau udah lama, ini udah 1000 tahun yang lalu. Kalau ke Nabi 1500 tahun yang lalu. Oke ya. Wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati, dan ketika bangun untuk sholat sunnah maupun sholat fardu. Sebenarnya tidak hanya 3 ini ya, banyak sekali. Qiraatul Quran, mau baca Quran,
ketika gigi menguning. Kalau bisa niat siwak mengikuti sunnah Nabi. Bersiwaknya dengan tangan kanan. Memulai sisi yang kanan. Menjalankan di langit-langit apa namanya? Mulut ya. Di langit-langit. Wa ala karasi adrasi dan di kusi-kusinya dijalankan. Cuma bisa diwakil di gosok gigi nggak? Kalau lompat orang mengatakan sama saja. Mau pakai siwak dan gosok gigi sama, tujuannya sama. Tapi memang kayu siwak itu memiliki khasiat yang berbeda. Dan itu alami kan ya? Guru saya itu siwak itu dibawa di kantongin, kasih kayak pen gitu, tutup pen, dia pakai tutup pen, jadi kayak pen gitu. Jadi lagi ngaji gitu, waktu itu beliau ngajak tafsir jalan. Nanti apa lagi? Pokoknya setiap kesempatan mesti nyiwak. Itu ada di pesantren itu cuma satu orang ini aja yang pakai siwak almarhum, dan dia jomblo sampai meninggal. Nggak tahu siapa. Mungkin bisa hampir 60 orang. Namanya Ahmad. Kalau kita menjadi Imat. Panggil Imat. Udah. Jadi tukang siwak. Kalau yang lain, saya jarang-jarang. Kalau beliau betul-betul tiap waktu siwak. Waktu jalan siwak. Dia jomblo dan banyak bergaul dengan banyak orang. Disuruh ngajar dulu. Jadi kadang-kadang kita itu diajak ke daerah kecil sekali, nggak tahu dari mana dia, dipanggil untuk bisa ngajar di sana. Ternyata di daerah Pati itu ya, nggak tahu sekarang masih apa. Ada orang kehidupan itu kayak orang zaman itu, Baduy gitu. Baduy gitu, pakai ikal gitu, yang model-model pakai gitu. Yang perempuan itu cuma pakai. Pernah kita lihat, ternyata ada yang meninggal. Jadi ada santri beliau yang dakwah di situ. Tapi masyarakatnya masih kenangan. Lanjut. Masuk di wudu. Berarti kalau berarti faslun. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyatu inda ghusli wajhi. Pasal adapun berwudu itu ada 6 macam, yaitu niat ketika membasuh wajah, wa ghuslul wajhi dan membasuh muka, dan wa ghuslul yadaini dan membasuh kedua tangan ke dalam ini sampai di siku-siku, wa mashu ba'dir ra'si dan mengusap sebagian kepala, wa ghuslul rijlaini ila ka'baini dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, wastartibu dan adapun tertib alamat karena seperti yang kita sebutkan. Ya, itu tentang furudul wudu. Jadi tadi mukadimah semua. Tadi itu mukadimah semua. Airnya disiapkan, wadah di dalam wadah. Kemudian kenapa dibahas siwak? Karena memang kita mau wudu, dianjurkan bersiwak. Jadi orang mau sholat, siwak. Orang mau wudu, siwak. Orang bangun tidur, siwak. Siwak terus. Lalu kemudian berwudu. Nah, wudu ini fardunya ada. Nah, kalau pekerjaannya sih 4 ya.
Jadi fardu yang dua niat dan tertib. Mungkin jadi basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. 4 itu aja kan? Itu yang rukun, fardu. Ditambah sebelumnya niat, setelahnya tertib. Artinya harus berurutan, nggak boleh lompat-lompat. Oke, itu fardunya wudu. Sunan wudu wa sunanu asyaratu asya'a at-tasmiyatu wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina. Wa sunanu dan ada sunnah wudu itu ada 10 perkara. At-tasmiyatu membaca basmalah, baca basmalah, wa ghaslul kaffaini dan membasuh kedua telapak telapak tangan, qabla idkhalihim al-ina sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Jadi kalau antum wudu dianjurkan untuk membasuh tangan dulu 3 kali sebelum masuk ke wadah, ke dalam wadah air. Walaupun tidak ada wadah, tetap antum juga disunahkan membasuh tangan. Misalnya keran gini ya, namanya bagus ya. Tangan dibasuh dulu, sunnahnya. Apalagi antum bangun tidur, jangan bangun tidur langsung cuci dulu tangannya, gitu ya. Bisa jadi tangan antum itu ngelap iler banyak, ya nggak? Ya bau kan? Atau ini tangannya gerak kemana-mana, ke hutan kemana, ke semua hewan-hewan yang nggak jelas. Iya, bisa masuk ke lubang loh, telinga masuk lubang begitu. Ya memang nggak najis, tapi kotor aja gitu, jorok. Yang dibersihkan, baru kemudian mulai berwudu. Itu pun nanti sebelum ke muka bersih-bersih dulu. Oke ya. Samir wal mat dan berkumur-kumur, wal istinsyaqu dan memasukkan air ke dalam hidung, wa mashu jami'i ra'si dan membasuh semua dan mengusap semua kepala, wa mashul udunaini dan mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, luar dalamnya dengan air yang baru. Ya. Jadi tadi berkumur, memasukkan ke dalam hidung air ya, kemudian dikeluarkan, kemudian mengusap semua kepala secara keseluruhan. Itu sunnah. Kalau tadi kan sebagian kepala kan. Sekarang semua. Kalau semua sunnah. Kemudian mengusap kedua telinga. Jadi, telinga kalau antum wudu nggak diusap, sah. Gitu ya. Cuma kayaknya nggak boleh. Kalau kita wudu telinganya nggak usap kayaknya. Jadi ini sunnah. Karena yang fardu hanya kepala saja. Kalau telinga bukan fardu tapi sunnah. Zahiri wa batini dengan air yang baru. Di mazhab Syafi'i telinga itu pakai air baru. Jadi kepala sudah seret, ambil air lagi baru ke telinga. Bima'in jadi semua wataflilu asabi'il yadaini wadrijlaini wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wa taharatu salatan wal muwalat. Oke, tahlil apa tahlil? Menyela-nyela. Menyela-nyela. Nah, jenggot begini. Kalau jenggotnya tebal. Kalau jenggot saya tipis banget ya, cukup begini aja cukup. Jadi kalau tebal,
Nggak ada yang jangan tebal sih ya. Kan kadang ada orang jengotnya kayak lebat begitu ya. Kan di jadi bawah atas. Jadi di sela-sela jenggot yang tebal. Dan asabi'il yadaini war rijlaini. Taklil. Uzur. Nyala. Namanya taklil ya. Taklil. Nanti kaki pakai jari kaki kiri. Namanya taklil. Nyela. Atau bahasa Indonesia apa ya? Nyela ya. Ya, kemudian wa taqdimul yumna al yusra. Kanan dulu baru kiri. Kalau tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Kalau kepala nggak pakai kanan kiri. Ada kawan itu wudu itu ngusap kepala itu kiri katanya. Saya punya murid itu. Jadi kanan, tengah. Katanya itu biar itu mengusap semua Ustaz itu. Jadi diwakili kanan, tengah, kiri. Kalau semua ya begini, bukan kanan, tengah, kiri. Siapa yang ngajarin? Ibu saya. Unik itu baru sekali itu dengan saya. Ya. Kemudian wat tahar salasan, bersuci 3 kali. Jadi yang pertama wajib, 2 sun, 3 sun, 4 haram. Kenapa? Israf, berlebihan. Jadi kalau keempat memang haram. Kelima, lebih haram lagi. Keenam, sangat haram. Jadi cukup 3. Di sunnahnya jangan sampai 3. Ya, 3 semuanya. Sampai ngusap kepala pun dihukumi 3 juga. Walaupun di hadisnya Utsman bin Affan itu cuma sekali. Tapi dalam madzhab Syafi'i melihat yang lain juga. Atau melihat keumuman semuanya 3 kali. Berumur 3 kali, hidung 3 kali. Pokoknya semuanya serba 3. Oke ya. Wat taharatu tsalatsah wal muwalatu. Dan Nuli. oh, kamu tulis nuli. Nuli itu artinya apa? Berkesinambungan. Jadi kalau bisa nuli itu habis muka jangan jeda lama. Terus ke tangan. Dari tangan terus ke kepala. Dari kepala terus ke kaki. Jangan kepala ngobrol baru kaki. Itu namanya tidak mualah, tidak muli-muli berkesanan. Semua penduduknya jenis semua. Apa nak? Dingin? Itu masih dingin. Lanjut, faslun. Sahkan. Fas ya. Sebelum ikrar ya man. Gamal. Faslun wal istinja'u wal jibu wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu yastanjiya bil ahjari thumma yudhi'aha bil ma'i. Ya, cukup, masih itu dulu. Istinja wa yusja cukup. Kelas. Wal istinja'u dan wajib. Istinja itu wajib.
Wajib dari apa? istinja. Dari Baul. baul. Apa baul? kencing, BAK wal ghaiti dan buang air Dan besar. BA B, bak bak punya itu namanya istinja. ya, Sering disebut terjemah dengan berce cebok, cebok. Cebok. bahasa Jawa. Sejauh ya. Bahasa Jawa. Bahasa Sunda apa? Wis apa bagus? Apa? Obe, Obe. obe. Di obehan. Obe. Ya halo. Anu bisa Sunda nggak? Biasa. 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 Gimana? Sawios. Ya, jadi istinja itu hukumnya wajib. Wajibun min khurujil bauli wal ghaid. Karena keluarnya air kencing maupun air besar. Bil ma'i wal hajri wa ma'in. Pokoknya kalau ada dua jenis itu maka wajib istinja. Wal afdalu dan yang paling utama adalah istinja bil ahjari dengan batu lumayan bi'aha bil Mai. ma'i dengan Hah? Kenapa kok dua ini itu mengirit air? Hemat air. Pakai batu dulu, air dia disusun. Hemat tuh. Kalau air semua banyak tuh, gitu ya. Sampai ada orang mengikuti sunnah ini. Sampai di kamar mandi itu, di toilet itu disiapin batu. Saya Kordowi pernah di satu masjid disiapin batu. Artinya di toilet itu ada batu-batu. Saya Kordowi nanya, ini buat apa? Oh ini buat ini. Istinja. Istinja. Pakai air. Katanya. Saya Kordowi malah marah-marah. Oh ya udah, kalau gitu masjidmu nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai kaca, nggak usah pakai dinding. Di zaman Nabi nggak ada kayak gini. Kalau pengen ikutin Nabi sekali pakai rumbai, gitu. Lopak kurma gitu. laki ya enggak, Tisu. Nggak ada tisu, nggak ada. Juga saya Nabi. Nggak harus kemudian antum mengikuti Nabi terus kayak gitu tuh nggak perlu. Zaman sudah berubah. Saya kode marah. Ini orang-orang tekstualisnya aja begini modelnya. Tekstualis Lahiri. Sekarang masjidnya seperti zaman Nabi sekalian. Kenapa nggak zaman Nabi? Nabi nggak pernah bangun masjid pakai lampu yang warna-warni. Apalagi dindingnya dicat, apalagi ada tulisan BND. ya, RTD. ada tulisannya kaligrafi macam-macam. Zaman Nabi nggak ada. Bid'ah namanya. Apalagi masjid pakai karpetnya empuk sekali. Zaman Nabi nggak ada karpet. Tidur. Zaman itu semua di atas Lapak. bukan protokol lah, pasir langsung. Kaki. Jadi tanah pasir. Makanya nanti kalau pas hujan gitu, kehujanan habis sujud bangun itu nempel semua di sini. Mau menurut zaman Nabi. Ya, artinya yang ditiru dari Nabi tidak harus kemudian mengikuti prok begitu. Nanti nggak ada naik mobil, naik onta semua. Sekor dari marah. naik pesawat, Hah? naik pesawat nggak ada. Tidak usah naik pesawat itu. Itu jalan ke pasar tuh naik onta. Setahun udah nyampe. Ya lanjut ya. Jadi kesana kita. Mana tadi? Summa
Wayajuzu ya. Wayajuzu dan boleh an yaktasira memendekkan atau menyukupkan alal ma'i atas air. Ini ya, jadi sunnahnya pakai batu dan air. Tapi kalau pakai air cukup. Boleh ya, bahasanya sini boleh cukup pakai air. Aw ala salasati ahjarin yumki bihinnal mahal, atau atas 3 batu yang dia membersihkan yang kedua itu al-mahalla, tempatnya. Jadi tempat tuh obat air kecil maupun air besar pakai 3 batu. Boleh nggak 1 batu? Boleh. Boleh 1 batu tapi memiliki 3 Sisi. 3 segitiga sama Siku. sisi. Segitiga batu sama sisi. Fa'idha aradal iktisar ala hadihima fal ma'u afdal. Kalau disuruh milih batu atau air, maka yang utama adalah air. Fal ma'u afdal. Wa yastanibu istiqbalal qiblati, dan jauh-jauh itu orang yang istinja istiqbal kiblati menghadap kiblat. Wastidbara dan membelakanginya fis sahra'i pada luas, fis sahra. Di Jamal kalau buang air di padang tempat luas, maka jangan menghadap atau membelakangi. Jamal ya? Pernah Mas? Pernah. Kalau kita waktu kecil sering buang air di tempat yang lapang sering. Ya, karena zaman dulu ya kebun, ya kebun Selokan. di bawah pohon-pohon gitu, Diselokan. selokan. Zaman kecil lah. Tembok rumah orang. Zaman, ya Allah, zaman dulu itu di jembatan. Buang air itu besar di jembatan. Jadi, Ya, si orang padahal tuh lewat orang itu. Jadi kita pakai sarung ditutupin. Enggak. Tapi itu anak kecil ya, anak kecil. Tapi ada juga yang tua yang begitu. Jadi di sungai ya. Di kampung banyak. Di kamu Sekarang masih? Masih. Hah? Masih? itu 2. Tapi Yang bisa juga ada. teman-teman saya kalau main ke kampung saya, jijik banget katanya. Ini kakus, namanya kakus ya, kakus terpanjang di dunia katanya. Kan sepanjang jalan gitu, sepanjang sungai. Ngeri itu. Ya, wa yastahibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra'i wa yastanibul bala wa raqaita fil ma'ir raqidi. Jadi kalau airnya diam, jangan buang air kecil maupun air besar. Kolam renang dan air. Wa tahta syajaratil muthmirati, di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariq, dan di jalan. Wal dhilli, dan raya maksudnya. Wal dhilli, dan bawah di aupan. Apa aupan? Tempat berteduh. Wasapi, dan dalam lubang. Wala yatakallamu 'alal bawli wal ghaiti, jangan ngobrol ketika buang air kecil maupun air besar. Wala yastaqbilu syamsa, jangan menghadap ke langit wal qamara, dan bulan, dan juga jangan membelakanginya. Tapi nggak tahu sumbernya dari mana ini. Sekarang main ML kan. Nah, kata Imam Nawawi makanya di Ar-Rawdah itu mengatakan tidak makruh karena sumbernya enggak ada. Yang ada itu kiblat membelakangi atau menghadapkan. Itu kalau bulan dan matahari kayaknya matahari ya, bintang tuh kebanyakan bintang. Kemana-mana ada bintang.
Ini fikih aja nih. Minggu depan aku. Minggu depan aku. Sedikit ya, tambah satu lagi ya. Faslun. Walladhi yanqudul wudu'a, dan yang membatalkan wudu sitatu asya itu ada 6 perkara. Yang pertama makhraja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari dua jalan, yaitu bul waktu bul. Jadi keluaran buang angin, buang air besar, maka itu membatalkan wudu. Wan naumu ala ghairiha, itu mungkin, dan tidur dalam kondisi yang tidak menentukan. Ala ghairi hayatul mutamakkin. Jadi kalau menetap tidak batal. Jadi yang membatalkan bukan tidurnya, posisinya, gitu ya. Jadi posisinya kalau kayak antum semua duduk begini, nyandar di dinding, nah itu selama antum tidak geser-geser maka tidak batal. Walaupun mau walaupun berjam-jam. Karena Nabi pernah sholat isya, Nabi belum datang. Jadi sahabat itu udah wudhu, udah macam-macam, terus nyandar dari tembok. Pokoknya duduk menatap sampai jam 1. Perkiraan itu jam 1. Kalau dikonversi waktu itu jam 1. Bayangin lah, dari Isya sampai jam itu berapa jam? Lama banget itu. Ya, kemungkinan 5 jam. 5 jam. Ketika Nabi datang, terus Nabi dikomati, Allah, kaget kan, bangun semua, langsung sholat. Jadi sahabat itu langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan kalau duduknya menatap, maka walaupun tidur tidak batal. Berbaring. Nah, kalau berbaring batal, kalau telungkup batal, miring batal. Pokoknya posisi begini, Gaya. pokoknya tidur gaya apapun selain yang kayak tadi maka batal. Bagi tempur, rawan sekali, das ngikutnya. Ya, wazawal akli, dan hilangnya akal bisukrin au maradin, karena mabuk, au maradin, atau karena sakit, hilang akal, majnun, orang pingsan itu batal wudunya. Orang ayam tuh. Ya, hanya lebih dasar dari pingsan. Hilang akalnya. Alhamdulillah ya, teman-teman ayam. Anda saya mati gara-gara ayam. Apa ya? Iya, epilepsi. Atau epilepsi lagi. Apa? Epilepsi ayam. Apa bahasa Indonesia-nya? Cari nanti di YouTube. Ayam itu yang kejang juga. Terus keluar besar. Tetangga saya itu petani. Waktu mau panen, ya mau panen, dia ngecek. Dia ngecek sendirian. Tiba-tiba kumat ayam, langsung jatuh di sawah itu, meninggal. Nggak ada nolong. Alhamdulillah sampai penyakit itu. Anaknya kembar, ada 3, yang 1 perempuan, yang 2 laki, 2 kembar. Namanya Sudir. Sudah sedikit. Sampai sekarang saya nggak bisa bedain mana yang Sugar, mana yang Sudir. Kalau ini istrinya nggak bisa bedain, bahaya. Dia aku jadi orang kaya. Rumahnya gede, mobilnya keren. Dua-duanya itu. Iya, Saudara-saudara. jualan 2. Dagang. Makanya ganti sudah sedih. Lanjut sampai mana tadi? Wazawal akli bisukun mawadin walam surrajil al-mar'ata, menyentuhnya seorang laki-laki, al-mar'ata perempuan, al-ajnabiyati, yang ajnabi yang lain, orang luar.
min ghairi haidin, dengan tanpa penghalang. Jadi kalau sentuhan dengan perempuan yang itu perempuan ajnabi atau non mahram, maka batal wudhu. Ini indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Non mahram ya, non mahram tidak masalah. Ini ajnabi. Ajnabi itu berarti non mahram. Jadi kalau antum sama ibu, ya masalah. Mertua. Mertua nggak masalah. Nenek Nenek nggak masalah. nggak batal wudhu. Nggak batal. Sepupu. Bibi juga. Bibi, Sepupu. saudara perempuan, sepupu non mahram bisa dinikahi. Istri Batal. tak, karena non mahram. Tapi kan udah mahram. Tapi bukan mahram mu'abbad, mahram mu'akkad. Kalau mu'abbad selamanya. Mertua, misalnya ada orang nikah sama mertuanya, mahram dia selamanya. Walaupun misalnya dia cerai sama istrinya, mertuanya tetap mahram bagi dia. Ingat-ingat ya, nggak boleh ya cerai dari anaknya terus nikah sama ibunya, nggak boleh. Dia meninggal gitu. Apanya? Istrinya udah meninggal. Iya sama aja, mau meninggal kan meninggal. Selamanya jadi mahram. Berarti nggak batal wudhu. Saling ke mertua. Iya. Itu mertua ya? Hah? Ibu istri. Iya. Iya betul. Mertua. Kalau ke mertua lagi nggak apa-apa. Karena mertua laki-laki. Jadi kalau ibu mertua selamanya ya, sampai kapanpun nggak boleh menikahi. Wa ummahatun nisaikum. Jadi ibu dari istri-istri kalian itu mahram abad selamanya. Kalau istri itu mahram akad. Mahram akad. Mahram dalam arti dihormati. Oke ya. Kalau bibi mahram akad juga. Ya enggak? Kalau orang itu cerai dari istrinya, bibinya boleh dinikahi. Ponakan istri dicerai, boleh dinikahi ponakannya. Tapi kalau mengumpulkan tidak boleh. Istri sama bibinya tidak boleh dimadu. Istri sama ponakannya tidak boleh Nikah. Istri sama saudara perempuannya tidak boleh Nikah. Tapi kalau antum ada yang cerai kemudian nikah sama adiknya, Boleh. Boleh. ada lantai juga. Boleh. Oke. Tapi ini madhabnya macam-macam. Kalau Abu Hanifah sama sekali tidak ada. Kalau Imam Ahmad sama Imam Malik berbicara, kalau syahwat batal. Kalau tidak waktu syahwat tidak. Batal. Jadi nggak sengaja itu bicara tangannya gini-gini, kena pipinya cewek. Untung nih, bonus, maka tidak batal menurut Malik. Nah, tapi kalau antum megang dengan syahwat, batal wudhunya. Itu mungkin terapi kali ya. Kalau nggak pakai syahwat nggak batal. Kalau nggak pakai nggak batal. Kalau pakai syahwat, batal. Kita ikut yang nggak batal. Pindah lewat nanti. Oke. Wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, dan menyentuh farj anak Adam dengan telapak tangan yang dalam. Ini loh ya. Nanti harus ini. Hah? Jadi kalau kena ini nggak batal. Iya. Kata Jadi kayak enak ya. biayanya itu kalau misalnya kita buat air kecil megangnya begini kan batal nggak? Hah? Batal nggak? Udah batal. Ya batal lah. Oh dia kencing. Maksudnya kencing anaknya. Jadi karena anak kecil kan belum tahu atau habis sunat misalnya. Jadi
dipegang bapaknya. Pegangnya begini. Kenapa? Ini bukan batin, ini masih zahir. Tapi kalau pegangnya begini, tapi ini batin kan? Batal itu. Dunia desa. Hah? Ada. Fikir itu kayak begitu. Wa masu halqati duburihi ala jadidi. Jadi menyentuh siapa nih? Sadajir. Hanya Iya. menyentuh halqah itu lubang dubur. Al jadidi menurut pendapat yang baru. Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul Jadi jadid. Pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Yang baru itu ketika beliau di Mesir. Di Mesir. Imam Syafi'i makamnya di mana? Mesir. Di Mesir. Makanya orang Mesir itu bangga sekali ya. Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i ini kan madhabnya menyebar ya. Seluruh dunia. Minimal Asia itu rata-rata Syafi'i. Asia ya. Asia, Indonesia, ASEAN. Itu Syafi'i semua rata-rata. Arab Saudi Jadi Hambali. Maliki. Hambali ya. Maliki itu lebih ke Madinah. barat ya. Kufah. Ke barat Afrika. Turki. Itu rata-rata Maliki. Turki campur Hanafi kalau nggak salah. Hanafi. Kalau Mesir campur Syafi'i Hanafi. Jadi Mesir itu kelihatannya bukan Afrika padahal dia itu Afrika. Mesir. Ya, Afrika bagian timur. Kalau Arab Maliki. Arab rata-rata. Kalau Saudi Hambali. Kalau Yaman Syafi'i. Mekah, Madinah. Hambali juga sekarang. Kalau dulu sebenarnya semuanya berkembang. Dan lebih khusus Syafi'i sebenarnya. Sebelum kerajaan Saudi muncul. Itu Syafi'i. Karena Abdul Wahab dan Muhammad bin Abdul Wahab itu Hambali, maka kebanyakan lagi Wahabi. sampai sekarang. Walaupun mereka mengklaim sebagai tidak bermadhab. Dia kata salah Wahabi apa Wahabi? teman-teman. Nah, ini masuk dalam akidah. Wahaboy. Bukan pikir. Tidak. Oke, nanti sudah ada. Semoga sekarang masih di Liqa al-Qadhi. Wahaboy. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tafadhol. Kalau dia mulai jadi